Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Angler Pagi Cole Bray. Pada kesempatan hari ini saya mau berangkat lagi ke Cinangka Indah Bray. Nah sekarang saya untuk hari ini saya nggak bikin konten masalah mancing ini Bray. Hari ini saya bikin konten tentang bagaimana rangkaian, gimana racikan umpan, root sama nggak usah root lah ya, joran sama reel sama benangnya nih yang paling cocok buat di pemancingan Cinangka Indah. Kalau untuk rancikan umpan nanti bisa lihat di channelnya Tangsel Angler atau di channelnya Aristarai Fishing Style, karena hari ini saya mancing bareng sama mereka nih, sama Aristarai sama Tangsel Angler, Kang Lili. Oke, nih hari ini saya mau ngebut dulu dah masalah bikin rangkaian ya. Bikin rangkaian saya ngebut karena sekarang udah ya subuh nih tuh ya kan, udah jam 4. Aduh, udah beres mandi ya kan, udah bangun dari tadi, beres mandi, terus kita ngebut aja deh sekarang deh, bikin rangkaian supaya nanti sekitar jam 5 lewat baru saya berangkat ke Cinangka Indah gitu ya, biar cepet aja dulu dah. Nah ini rangkaian paling saya bikin satu doang, ini rangkaian yang paling sering saya pakai buat di Cinangka Indah. Nanti mau rangkaian yang kayak gimana nanti gampang lah, diempang lah ya. Cuman sekarang yang ramenya aja buat bawalnya dulu deh. Buat bawalnya dulu itu kan rangkaian necklin kalau yang saya pakai. Cuman kalau misalkan nggak mau pakai yang necklin, pakai kail yang agak panjang warna putih cap kunci itu juga bagus tuh ya. Kalau nggak ntar saya praktekin bikin rangkaian yang pakai kail leher panjang yang cap kunci ya. Saya bikin itu, ngebut dulu deh, ngebut saya bikin supaya keburu ntar jam 5 soalnya saya berangkat. Oke Bray, sip Bray. Sekarang saatnya saya bikin rangkaian karena udah jam 4 lewat. Kita mau ngebut aja ya, bikin satu rangkaian aja. Saya pengen cepet-cepet gitu kan, pengen cepet-cepet nyari sarapan dulu, makan, langsung kita berangkat ke pemancingan Cinangka Indah. Oke, ini yang biasa saya pakai soft leader line yang 30 lip nih, 30 lip. Kelihatan mana? Oh ini dia nih, yang 30 lip ya, memang agak tebel. Nah terus saya pakai kail yang leher panjang nih, biasanya macem-macem lah mereknya ya, cap kunci lah apalah gitu. Nah model kailnya yang berleher panjang supaya nggak putus digigit bawal nih Bray. Nih gimana ngeliatnya, gimana ya, gini deh tuh, kelihatan nggak Bray? Tuh ya, ini kail yang berleher panjang. Oke, langsung aja kita bikin Bray. Kita siapin dulu talinya. Nah ini di sini saya bikin model loop. Buat apa? Buat timah. Oke. Tuh. Katanya ya. Bikin loop buat timah. Oke, setelah dibikin loop, kita bikin rangkaian kailnya. Rangkaian kailnya itu dari jarak dari jarak ini nih, dari jarak iketan ini, iketan loopnya ini kira-kira 1 jengkal. Biasanya saya pakai 1 jengkal karena apa? Karena mengantisipasi di dasar kolam itu lumpurnya tebel, jadi biarlah si timah yang mendem ke lumpur. Jadi si umpan ini agak gantung, karena kalau di Cinangka Indah itu kan kolamnya lebar ya, kita kan nggak tahu juga dasarnya tuh lumpurnya tebel apa enggak. Nah terus ini dari loop kira-kira 1 jengkal ya, 1 jengkal nih. Kalau saya biasanya ukurnya gini nih, ini nih yang buat timah nih saya ganjel di sini, ganjel terus saya ukur gini tuh nih, segini baru kita bikin loop untuk kail
ya. Saya bikin loop untuk kail. Jam 4:30. Ngebut. Oke. Udah jadi. Tinggal kita kunci seperti ini. Ya bisa lah, kalau orang-orang yang biasa mancing pasti bisa lah bikin ini, bikin simpul T. Oke ya, udah jadi ya, dari timah ke kail pertama itu 1 jengkal ya. Nah terus dari kail 1 ke kail satunya lagi 1 jengkal lagi, gini lagi tuh, 1 jengkal lagi. Oke, dari timah ke kail 1 jaraknya 1 jengkal, dari kail 1 ke kail 2 jaraknya 1 jengkal, dan seterusnya kail kedua sampai kail ketiga. Oke Bray, ini saya udah bikin ya. Dari timah ke kail 1 jaraknya 1 jengkal, kail 1 ke kail 2 jaraknya 1 jengkal, dari kail 2 ke kail 3 jaraknya 1 jengkal, kail 3 ke kail 4 jaraknya 1 jengkal. Nah terus dari kail 4 saya bikin 1 jengkal lagi, 1 jengkal lagi tuh segini ya. Kita bikin loop yang kecil. Oke, kita bikin loop yang kecil, gunanya buat apa? Ini buat ke snap ya, snap atau ke peniti pelampung, peniti pelampung lagi, ke peniti kail ya. Nah awas, ih ada kail, sorry kucing. Nih tuh saya bikin loop yang kecil. Nah ini gunanya buat sambung ke peniti kail atau peniti snap. Dah tuh ya, ini nanti dari pelampung ke peniti, dari peniti ke loop yang ini. Oke, dari loop ini jaraknya 1 jengkal, 1 jengkal, 1 jengkal, 1 jengkal, semua sampai ke rangkaian loop buat di timah. Oke, terus apa ya, ikatin kail ya. Bentar, kita guntingin dulu ininya nih. Ya kailnya, ini kail yang berleher panjang. Kita ikat biasa aja ya kan, kita ikat biasa aja ya. Masa ya angler nggak bisa ngikat kail ya kan? Banyak lah di channel-channel YouTube yang lain cara ngikat kail, banyak itu. Coba mampir ke teman-teman yang lain tuh, ke youtuber yang lain, cara mengikat kail pasti ada. Tuh tuh ya, kayak begini nih contoh aja deh ya, bikin satu dulu ya. Nah ini contoh karena udah 4:30 lewat nih. Rangkaian kail nih timah, sekalian aja deh, biar gampang deh. Timahnya sekalian aja, timahnya. Oke, timah. Nih kalau saya pakai 2 jenis timah. Yang pertama saya pakai timah J setengah ya. Nih pakai J setengah nih tuh ya, J setengah. Satu lagi saya pakai timah apa ya namanya ya, timah yang biasa lah tapi ukurannya kecil nih. Nih ukurannya kecil nih tuh, kecil ukurannya. Ntar saya jelasin dah kenapa saya pakai 2 jenis timah ini, J setengah sama yang timah kecil. Nanti di empang saya jelasin deh ya. Nah ini dia nih, jadi kayak gini nih Bray. Nah
Jadi dari timah nih, timah ke kail ada jarak 1 jengkal ya. Supaya apa, kalau misalnya satu empang itu lumpurnya dalam, timahnya biarlah timah ini yang mendem ke lumpur. Jadi si kail satu ini dia masih agak gantung, apalagi kail kedua, ketiga, keempat dia gantung dia posisinya gitu. Jadi biar timahnya aja yang mendem gitu ya, nggak usah ininya, nggak usah umpannya. Kalau umpannya pendem ke lumpur ya susah ikan makannya ya kan. Makanya kalau di pemancingan ikan campur itu saya biasanya setelannya gantung nih, pakai jas tengah tuh, gantung gitu. Nah ini ada fungsinya juga, kenapa saya pakai jas tengah, pakai jas yang bulat kecil, nanti itu buat lemparan. Kalau pakai jas tengah bisa lebih jauh bang, yang timah kecil nggak bisa jauh, tergantung. Ntar kita lihat jadi empang. Oke, saya buru-buru nih, udah 4:30 lewat lagi, aduh ampun. Oke, kita langsung aja deh ke empang Bray. Soalnya nih Bang Lili sama Om Aris Tarai udah persiapan juga, dia OTW ke empang nih, ke Cinangka. Lah dia mah deket, enak dari Pamulang. Lah saya mah jauh, Jakarta Pusat ke Depok jam 5 lewat dah saya berangkat, nyampe sana sekitar jam 6, setengah 7 lah. Langsung aja kita ke empang Bray. Sip. Oke Bray, tipsnya buat mancing di pemancingan Cinangka Indah ini kan karena beda banget ya sama pemancingan yang lain. Kalau yang lain tuh kan empangnya ya cukup begini aja juga udah terjangkau gitu kan, udah nyampe. Kalau CI ini kan luas gitu. Kadang-kadang ada orang yang baru, dia belum tahu, nggak bisa ngelempar ke tengah. Emang kadang-kadang ikan tuh kalau awal-awal pagi-pagi gini nih biasanya di tengah. Nah biasanya kalau saya tuh saranin nih, kalau buat joran minimal yang agak kaku lah ya, agak kaku. Kalau bisa sekitar 10-20 lip jorannya, 10-20 lip. Terus lihat ujungnya nih, agak kaku dia. Nah timah pakai jas tengah nih, jas tengah nih. Kenapa nih, kan kalau misalkan kita timah kita gini, dia kaku, enak buat nyambitnya gitu loh. Kita coba ya. Jadi kalau misalkan kita udah pas, jorannya pas, reelnya pas, timahnya pas, settingannya udah cakep, nggak perlu lagi yang namanya ngelempar kayak begini nih. Wah repot tuh kayak gitu, buang-buang tenaga ya kan. Kalau ini udah, kita namanya balance tackle ya, ini joran udah pas, lipnya pas, timahnya pas, reelnya, kenurnya udah pas, kita tinggal begini doang nih Bray. Tuh dikit lagi mau ke ujung. Gampang kan. Jadi yaitu apa namanya, yang biasa saya pakai di joran 10-20 lip. Saya pakai tali yang 8 lip yang ini ya. Nah terus bang, gue kagak punya nih bang joran kayak begitu, joran gue lemes nih. Ini saya ada contoh nih joran lemes nih, tuh lemes banget nih. Ini cuma 6-14 lip, 6-15 lip kalau nggak salah. Kalau ini dipakein jas tengah kayak tadi, nggak balance dia, pasti ngondoy gitu kan. Nah terus apakah bang, apa gua harus ganti joran? Nggak perlu, maksimalin aja yang ada di sini. Ini kan jorannya 6-15 lip. Kalau bisa talinya dulu nih, talinya di ukuran paling kecil yang sesuai sama jorannya. Jorannya kan paling kecil 6-15 lip. Kita ambil yang 6 lip. Makanya tali saya pakai 6 lip. Nggak perlu ganti joran. Kan wah gue nggak punya duit bang, masa gue mesti ganti lagi joran? Ya udah, kalau nggak mau ganti joran ya mendingan ganti tali gitu kan. Wah kalau talinya 6 lip mah putus bang, dihajar ikan patin gede, mainin drag. Ini kan drag namanya nih, jangan dimatiin. Jadi kalau misalkan ikan lari, dia ada spasi buat ngulur gitu. Nah ini kalau pakai jas tengah,
babak belur, ngondoy, nggak bisa buat lempar jauh nih, nggak bisa buat lempar jauh. Ngakalinnya gimana? Umpannya kecilin, timahnya kecilin. Kita pakai timah ini. Lihat tuh, nggak ngondoy kan? Kalau pakai timah kecil, berarti nggak bisa jauh dong. Bisa jauh. Makanya disesuaiin. Namanya balance tackle. Rootnya, jorannya 6 lip, talinya 6 lip. Gitu. Bisa jauh. Kita tes lagi nih. Tuh. Jauh. Nggak usah ngelempar sampai wah, nggak perlu, cukup begitu doang. Yang penting semuanya udah pas. Buat jorannya sama talinya, kalau reel ya maksimal 3.000 lah ya, 3.000 udah cukup gitu kan. Kalau pakai 6.000 malah berat, kita susah buat ngelemparnya. Nah kayak gitu Bray. Jadi kalau memang nggak punya joran yang kaku, pakai joran yang lemes nggak apa-apa, tapi ya disesuaiin gitu loh. Nah itu namanya balance tackle. Ininya 6 lip, talinya juga pakai 6 lip, nggak bakalan putus kalau misalnya kita mainin drag. Ya ikan di empang mau seberapa jauhnya sih bang, kagak bakalan bisa ngabisin benang, kecuali kalau kita mancing di laut ya jelas gitu kan. Ya udah, kayaknya gitu aja tipnya buat mancing di Cinangka Indah. Mudah-mudahan yang baru-baru datang ke Cinangka Indah ikutin deh, coba saran saya soalnya saya lebih sering mancing di sini, saya tahu gitu kan. Biar datang ke sini nggak ngeraba-ngeraba lagi, datang ke sini bisa lempar jauh, mudah-mudahan banyak strike. Oke.